Shalom warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dari kantor pusat Yakum. Saat ini kita akan bersama-sama melandasi pekerjaan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan menolong kami untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami. Tuhan yang senantiasa memberkati kami, Tuhan yang senantiasa menopang kami bila mana kami di dalam kesulitan. Dan kami bersyukur karena pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mengambil bagian di dalam karya di lembaga milik-Mu ini. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir menemani kami, menerangi setiap langkah kami, sehingga kami dapat semakin mengerti dan menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada kali ini diambil dari Keluaran 28 ayat yang ke-29 dan 30. Keluaran 28 ayat ke-29 dan 30. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara warga Yakum yang terkasih, ayat ini adalah penggalan sepetik dari seluruh rangkaian di mana Imam Harun yang menjalankan tugasnya di dalam kenisah suci itu sedang diberi petunjuk oleh Tuhan. Bagaimana dia harus melaksanakan tugasnya, bagaimana semua hal yang terkait dengan gerak-geriknya, bahkan atribut-atribut yang harus melekat di dalam dirinya ketika melakukan tugas itu sangat detail disampaikan oleh Tuhan. Hal ini menarik karena di dalam pola berpikir atau penghayatan simbolik, apa yang melekat di dalam diri Harun itu diwariskan di dalam tradisi keagamaan bahkan sampai pada masa kehidupan kita hari ini, bahwa ketika kita mau menghadap Tuhan, kita mau melakukan ritual-ritual yang kita anggap suci dan kudus, kebaktian-kebaktian kita, semuanya itu ditata sedemikian rupa dalam rangka merawat apa yang dihayati oleh Imam Harun sebagai tugas, panggilan, sebagai cara dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi komunitasnya. Tanggung jawab Harun sebagai imam bukan hal yang sepele, karena sebagai imam dia tidak hanya harus melakukan segala sesuatunya, segala peraturan-peraturan, segala tatanan, segala praktik-praktik ritual itu dengan baik demi nama komunitas, demi kebaikan komunitas. Tetapi dia sendiri secara pribadi memang harus menghidupi bahwa apa yang harus dilakukannya, bahkan apa yang melekat di dalam dirinya sebagai atribut imam, itu adalah kudus. Sehingga di dalam perjalanan penghayatan seorang imam yang sudah dipilih dan nanti pada keturunan Harun sekalipun, orang-orang ini harus menjaganya dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam tradisi gereja kita, tradisi gereja reformasi yang kita warisi di dalam ajaran-ajaran GKJ maupun GKISW Jateng, kita mewarisi sebuah perjalanan panjang di mana misi gerejawi yang kita anggap sebagai cara Tuhan berbicara kepada dunia, Tuhan berkarya kepada dunia, itu sebenarnya juga ada kaitan dengan pola pikir yang di depan saya utarakan tadi. Bahwa para leluhur kita, para bapak-bapak gereja, meskipun sudah hidup di era yang lebih modern, mereka menjaga betul
apa yang menjadi simbol, mereka menjaga betul apa yang menjadi mandat. Sehingga kalau kita mau mempelajari perjalanan sejarah ketika lembaga ini didirikan, terinspirasi dari berbagai macam upaya orang-orang, dokter-dokter, para perawat, para pendeta, misionaris yang berkarya, mereka tidak terlepas dari mandat gereja. Mereka sangat mengutamakan apa yang menjadi kehendak gereja. Bahkan Dr. Schurer yang berkarya di Petronella, yang beberapa waktu ini kita akan peringati hari lahirnya Rumah Sakit Petronella, itu adalah orang yang sangat taat, sehingga apa yang dikatakan gereja dipahaminya sebagai kehendak Tuhan yang harus dilakukannya. Maka ketika dia harus ke Jawa, dia harus ke Surakarta, dia harus ke Yogyakarta, dia harus ke Purworejo, itu dilakukannya untuk memurnikan bahwa apa yang karya yang dilakukan itu tidak hanya serta-merta pada individu, tidak serta-merta menyangga tanggung jawab sebagai orang yang personal, tetapi yang personal itu membawa suatu simbol komunitas yang lebih besar. Sehingga ketika Dr. Schurer sekalipun mau melakukan perubahan di dalam misinya, dia harus berkonsultasi, dia harus mendengarkan apa yang menjadi kehendak gereja melalui persidangan-persidangan sinode kala itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang relevan di dalam pekerjaan kita hari ini sebagai bagian dari lembaga ini? Sampai hari ini Sinode GKJ dan GKI YSW Jateng masih melihat dan menjadikan Yakum alat pelayanan gereja. Sampai hari ini Sinode dua gereja pendiri kita masih menempatkan kita semua, orang-orang yang berkarya di lembaga ini adalah bagian dari utusan gereja. Orang-orang yang melekatkan simbol bahwa apa yang dilakukannya itu punya makna gerejawi. Apa yang dilakukannya itu punya arti misi gerejawi. Sehingga kalau kita hari ini berjibaku, kita hari ini bergumul dengan berbagai macam tantangan di seputar profesi kita, di seputar hal-hal teknis yang kita kerjakan. Kita harus menghitung kinerja keuangan dengan baik, kita harus menyuntik pasien dengan baik, melakukan pelayanan dengan baik. Para dokter harus berbicara, harus mengobati, memberi harapan kepada orang-orang yang dirawatnya dengan baik. Hal itu sebenarnya bukan semata-mata dilihat sebagai spiritualitas personal, tetapi spiritualitas yang melekat pada dirinya adalah spiritualitas kelembagaan. Kalau kita masih mau memakai seragam Yakum, kita masih mau mengaku diri sebagai bagian dari lembaga ini, maka hayatilah bahwa yang kita sedang lakukan ini bukan hanya soal kompetensi individu kita, bukan hanya sekedar tuntutan profesional kita, tetapi kita adalah bagian dari cara Tuhan bekerja. Kembali di dalam perjalanannya Harun. Harun yang ditunjuk sebagai imam, dia harus mengenakan berbagai macam atribut, pakaian-pakaian liturgis, simbol-simbol, dan bahkan itu disebutkan di sana apa yang dia lakukan itu membawa nama-nama Israel, nama-nama anak suku Israel, anak-anak Yakub yang memang itu dipilih oleh Tuhan. Sehingga dia sebagai imam melakukan tanggung jawabnya sebagai tanggung jawab yang besar. Bukan hanya soal dia akan berpenampilan seperti apa sebagai imam, tetapi tugas dan tanggung jawabnya itu memuat simbol bahwa imam itu harus menghidupi apa yang benar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hari ini Yakum harus bertransformasi, harus melakukan berbagai macam penataan ulang, melakukan berbagai macam pembongkaran paradigma pelayanan kita, bahkan mengembalikan spirit awal ketika lembaga ini didirikan, tujuannya untuk apa. Hal itu tidak mudah, karena segala sesuatu yang melekat harus disimbolisasikan dan kemudian dihayati kembali, memerlukan waktu dan pengajaran yang tidak singkat. Sehingga kalau hari ini kita harus berhadapan dengan secara eksternal itu, kita berhadapan dengan tantangan yang luar biasa, seperti kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi,
mentalitas para tenaga kerja, kemudian kita juga harus bersaing dari sisi kompetensi untuk menyajikan sebuah pelayanan yang baik. Tetapi secara internal, seperti halnya Harun yang harus menghayati segala sesuatu yang menempel, segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, atribut-atribut yang dihidupinya, itu juga harus kita lakukan. Supaya apa yang kita hayati, bahwa kita sebagai bagian dari lembaga ini bukan hanya sebatas sebuah rutinitas bekerja. Bukan hanya sebatas kita berangkat pagi, pulang sore, atau ketika melakukan shift-shift jaga kita. Tetapi ketika kita melakukan itu adalah bagian dari cara kita menghayati panggilan Tuhan. Menghayati bahwa ketika di waktu-waktu itulah kita harus menghitung lebih cermat, kita harus bekerja dengan lebih sabar, kita harus melayani dengan penuh senyuman, kita harus memberi keramahan pada orang lain yang sedang mencari harapan di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bukan hal yang nyaman. Saya membayangkan ketika Harun harus memakai segala simbol, segala bentuk logam-logaman di dalam tubuhnya. Dia harus memakai pakaian-pakaian yang penuh dengan berbagai macam ukiran-ukiran. Itu bukan hal yang nyaman. Itu bukan situasi yang nyaman. Demikian juga ketika kita masih mau melekatkan simbol panggilan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam baju dinas kita, di dalam atribut-atribut pekerjaan kita, bahkan di dalam tindakan bekerja itu sendiri, itu bukan hal yang nyaman. Karena kita niscaya akan bertemu dengan tantangan atau mungkin bahkan penolakan. Kita harus bertemu dengan situasi-situasi yang menguji apakah kita benar-benar percaya bahwa diri kita itu adalah bagian dari karya Tuhan. Apakah kita ini menjadi bagian dari tangan Tuhan yang menyentuh orang lain untuk memiliki harapan untuk lebih hidup. Maka kembali pada cara kita menghayati keberadaan kita hari ini. Saya percaya bahwa sebagian dari kita tidak begitu mudah untuk menerima ketika segala sesuatu yang dihayatinya berubah. Tetapi untuk kembali pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, perubahan itu adalah keniscayaan harus dilakukan supaya kita tidak lagi melenceng dari jalan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kedua, gereja kita menghendaki supaya transformasi itu dilakukan, supaya penataan-penataan itu dilakukan, supaya kembali bahwa aku melakukan panggilan seperti mula-mula dasar itu diletakkan. Maka kita sebagai bagian dari misi itu, marilah saling menguji diri. Sudahkah kita mempersiapkan diri ketika perubahan itu tiba? Sudahkah kita berusaha untuk melakukan segala yang terbaik untuk merespon panggilan Tuhan ketika kita harus berubah? Supaya lembaga kita bertumbuh, kita dapat tetap melakukan misi kita, bukan semata-mata kita melakukan pekerjaan, tetapi menghidupi apa yang menjadi karya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya kami boleh merasakan kembali apa yang menjadi bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa semua perubahan yang terjadi atas kehendak Tuhan tidak boleh kami abaikan. Biarlah Tuhan selalu memperkuat kami, Tuhan yang menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus melakukan tugas-tugas kami, dan Tuhan yang menolong memperlengkapi kami ketika kami harus berjuang menyesuaikan diri kami di tengah arus perubahan. Kiranya Tuhan sertai setiap bagian dari lembaga ini, semua pimpinan sampai dengan rekan-rekan yang bekerja di lapangan. Kami ingin serahkan Tuhan yang menjagainya, Tuhan yang memberinya kekuatan, Tuhan yang menyertai keluarganya, Tuhan yang memberinya kesehatan, dan Tuhan yang membimbingnya ketika harus melangkah di dalam pilihan-pilihan hidupnya. Kami ingin serahkan ya Tuhan segala pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.